sekarang kita akan membahas sistem buffer atau larutan buffer. Larutan buffer adalah larutan yang bersifat satu, pH-nya tetap bila diencerkan atau ditambah pelarut. Yang kedua adalah pH-nya relatif tetap bila ditambah sedikit asam atau basa. Sehingga larutan buffer itu adalah larutan yang dapat mencegah perubahan pH dan disebut juga larutan penyangga atau larutan dapar. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita harus tahu isi dari larutan buffer itu apa. Jadi larutan buffer merupakan campuran dari satu, asam lemah dengan basa konjugatnya, misalnya HCN dan CN-. HCN ini asam lemah, basa konjugatnya kan berarti CN- yang bisa berasal dari NaCN. Atau kita juga bisa membuat larutan buffer itu tersusun atas basa lemah dengan asam konjugatnya, misalnya NH4OH atau NH3 ya, dalam wujud larutan dengan asam konjugatnya yaitu NH4+. Misalnya NH4+ itu berasal dari NH4Cl. Itu cara membuatnya. Sekali lagi, larutan buffer itu bisa dibuat dari asam lemah dan basa konjugatnya. Yang kedua bisa dibuat dari basa lemah dan asam konjugatnya. Tadi dikatakan bahwa larutan buffer itu relatif pH-nya tetap. Lalu berapa pH-nya atau bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang pertama kita akan melihat buffer, larutan buffer yang berasal dari asam lemah dan basa konjugatnya. Misalnya campuran HCN dengan basa konjugatnya berarti CN-. Nah, terjadi ionisasi, HCN-nya adalah H+ tambah CN- jadinya, sedangkan NaCN-nya CNA+ tambah CN-. Nah, kalau larutan buffer itu berasal dari asam lemah dan basa konjugatnya, maka konsentrasi H+-nya bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemahnya, yang tadi yang HCN-nya kalau dalam hal ini, dibagi dengan basa konjugatnya, berarti dibagi dengan CN-. Ingat, di dalam kasusnya kalau kita mencampurkan, yang perlu diperhatikan adalah konsentrasinya. Ini adalah konsentrasi dalam campuran tersebut. Jadi volume masing-masing komponen kalau asalnya belum dicampurkan kemudian dicampurkan, maka harus diperhatikan. Itu. Yang kedua, kalau larutan buffer itu berasal dari basa lemah dengan asam konjugatnya, misalnya basa lemahnya adalah NH4OH, berarti asam konjugatnya NH4+. Terjadi ionisasi, NH4+ ini menghasilkan NH4+ NOH- dan NH4Cl menghasilkan NH4+ ditambah Cl-. Praktis nanti NH4-nya kan berasal dari yang bawah ini. Nah, kalau larutan buffer itu berasal dari basa lemah dan asam konjugatnya, maka nanti larutan buffer itu akan bersifat basa. Berapa konsentrasi OH-nya? Konsentrasi OH-nya dihitung berdasarkan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikalikan basa lemahnya dibagi dengan konsentrasi asam konjugatnya. Sekali lagi, bahwa kalau itu berasal dari dua campuran yang kemudian dicampur, maka menghitung konsentrasi basa lemah dan asam konjugatnya harus memperhatikan volume hasil pencampuran. Contoh, berapa mililiter CH3COH 1 molar, Ka-nya 1 kali 10⁵ harus dicampurkan ke dalam 200 ml 2 molar CH3COONa agar pH campuran menjadi 4. Nah, mulai saat ini kita akan mulai membiasakan diri ya, menggunakan molar. Kalau definisi molar aslinya adalah mol per liter larutan, maka karena kita akan menggunakan volume yang kecil-kecil, maka molar itu definisinya juga bisa sebagai milimol per mililiter larutan, atau jumlah milimol sama dengan molaritas molar kali mililiternya. Kita akan membiasakan pakai yang kuning ini. Nah, sekarang
Kita akan lanjutkan dengan bagaimana menghitung pH campuran asam dan basa. Yang pertama adalah campuran basa kuat dan asam kuat. Seperti di video sebelumnya, di hidrolisis ya, bahwa kalau asam dan basa kuat itu bercampur dengan sama banyak, maka mereka akan netral. Tetapi kalau salah satu bersisa, maka akan menggunakan rumusan dari yang bersisa tersebut. Contoh, misalnya 100 ml 0,1 molar NaOH dicampur dengan 50 ml 0,1 molar HCl. Oke, kita buat reaksinya dulu. NaOH bereaksi dengan HCl menghasilkan NaCl plus H2O. H2O-nya sedikit, nanti hasilnya kita abaikan saja. Ini berapa milimol? 100 kali 0,1 berarti 10. Ini berapa mol? Milimol? 50, 0,2 berarti 10. Ini mula-mula, nanti yang bereaksi berapa, sisanya berapa. Ini satu lah. Kalau ini sama-sama 10 berarti ya yang bereaksi 10 lah. Nih, habis berarti, habis. Ini satu, sini satu, ini satu. Berarti kalau ini 10, sini juga 10. Akhirnya kita abaikan saja. Awalnya belum ada, terbentuk 10, berarti terakhir 10 milimol. Nah, volume totalnya berapa? Volume totalnya adalah 100 ml ditambah 50 ml, berarti volumenya 150 ml. Yang bersisa apa? Garam. Berasal dari kuat atau ada yang lemah? Ini adalah basa kuat. Ini adalah asam kuat. Kalau basa kuat sama asam kuat itu ketemu, maka kita tidak perlu melihat ini. Asal dua-duanya habis, berarti pH-nya berapa? pH nih sama dengan 7. Ya, nggak perlu ribut-ribut ngitung. Habis-habis, kuat-kuat. Kuat sama kuat kok sama-sama habisnya. Pasti pH-nya sama dengan 7. Ya. Contoh berikutnya. Hitung pH campuran 100 ml 0,1 molar HCl dan 50 ml 0,1 molar NaOH. Oke, kita buat reaksinya dulu. HCl sama NaOH. HCl ketemu dengan NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Berapa mula-mula? Ini dihitung berarti 10 milimol. Ini berapa? Kali ya, berarti 5 milimol. Ini belum ada. Mula-mula yang bereaksi sisa. Tes. Sini 1, sini 1. Kalau sini 10, sini 5. Berarti berapa yang bereaksi? 5. Berarti berapa yang bereaksi? 1, ini 5. Berarti sini 5. Setara. Nah, yang R ini kan pakai koefisien. Ini berarti berapa? 1, ini 1. Kalau sini 5, maka sini juga 5. Ini juga 5. Tapi untuk kuat sama kuat, hitung pH akhirnya kita tidak melihat hasilnya. Cukup melihat yang bersisa saja karena bersisa sudah kuat. Habis, asalnya 10, bereaksi 5, berarti sisanya masih 5. Ini kan satuannya ini adalah milimol. Sedangkan volume totalnya 100 mili sama 50 mili, berarti 150 mililiter. Karena yang bersisa adalah HCl, suatu asam kuat. Nah, konsentrasi H plusnya bisa kita hitung pakai asam kuat, berarti sama dengan langsung sininya 5 dibagi 150. 5 dibagi 150. Molar berarti sama dengan 1/30 atau sama dengan 1/3 kali 10 pangkat min 1. Kalau begitu berapa pH-nya? Berarti pH-nya sama dengan min log 1/3 10 pangkat min 1 berarti sama dengan min 1 dikurangi log 1/3 atau sama dengan 1. Ini min, ini log dibalik berarti ini jadi plus. Oke. Gampang ya? Sekarang kita lanjutkan dengan pH campuran asam basa yang salah satunya lemah.
ketentuannya adalah, ini sebenarnya lebih merupakan kesimpulan ya, kalau jumlah molnya sama, maka garam yang dihasilkan akan terhidrolisis sebagian. Bagaimana cara menghitung? Rumusannya ada di video hidrolisis. Silahkan dibuka lagi atau dibuka catatannya, dibuka slide-nya yang dicetak itu. Yang kedua, jika yang lemah yang bersisa, entah itu asam, entah itu basa, maka dia pasti akan bercampur dengan asam atau basa konjugatnya, maka akan membentuk larutan buffer. Rumusannya bagaimana? Ya, video ini di menit-menit sebelumnya ada. C. Jika yang kuat bersisa, maka sifat mengikuti sisa yang kuat, dan perhitungan pH menggunakan rumusan asam atau basa kuat tersebut. Ini di dua video sebelumnya yang pada saat teori asam basa itu video kedua ini ada. Oke, kita lanjutkan dengan contoh. Contoh, hitung pH campuran 100 ml 0,1 molar NH4OH dengan 50 ml 0,1 molar HCl. Kita lihat jumlahnya dulu. Ini berarti 100 ml kali 0,1 10 mmol. 50 ml kali 0,1 ketemu 5 mmol. Sekarang kita buat reaksinya. NH4OH ketemu dengan HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Mula-mula ini berapa? Mula-mula ya. Ini 10. Ini mula-mula tadi 5. Kalau ini 10, ini 5, berapa yang bereaksi? Tentu saja yang bereaksi adalah 5. Mula-mula belum ada. Kalau ini 5, yang bereaksi 5, berarti sini juga 5. Koefisiennya 1 sama 1. Ini 1 juga 1. Berarti sini juga 5. Ini juga 5. Tapi airnya nanti kita nggak usah perhitungkan karena toh volumenya selisih dikit dan lagi pula volume nanti akan tereliminasi. Ini habis berarti ada sisanya ini 5. Ini sisa, ini terbentuk 5. Ini terbentuk 5, tapi sekali lagi kita abaikan aja. Nah, berarti yang bersisa adalah basa lemah dan garamnya. Otomatis ini adalah asam konjugat. Kalau yang bersisa adalah basa lemah dan asam konjugat, berarti pasti jadi buffer. Pertanyaannya, buffernya asam atau basa? Karena yang bersisa itu adalah basa lemah, berarti buffernya buffer basa. Yang ketemu pasti konsentrasi OH-, yaitu sama dengan Kb kali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi garam. Kb-nya sudah ada 10 pangkat min 5, konsentrasi basa lemah ya 5, dibagi volume totalnya 150, dibagi asam konjugatnya, garamnya di sini, konsentrasinya berarti 5 ml, bagi volume totalnya 150, ini volume totalnya sama dengan yang di atas ya, 150 sama 150 dicoret. Oke, 5 sama 5 dicoret, seret, habis, berarti tinggal 10 pangkat min 5. Kalau konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5, berarti POH sama dengan min log 10 pangkat min 5, berarti sama dengan 5. Kalau POH-nya ketemu 5, maka pH-nya berapa? Nah, pH-nya berarti sama dengan 14 dikurangi POH, berarti sama dengan 14 dikurangi 5, ya sama dengan 9. Gini, contoh lagi. Hitung pH campuran 100 ml 0,1 molar HCN, diketahui Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 4, dengan 75 ml 0,1 molar NaOH. Kita buat reaksinya dulu sekarang. HCN, suatu asam lemah, ada Ka-nya, Ka-nya diberitahu, kalau diberitahu atau ditanyakan.
HCN. Asam lemah direaksikan dengan NaOH, basa kuat. Hasilnya tentu saja adalah NaCN ditambah H2O. Mula-mula yang bereaksi sisa. HCN-nya berapa? 10. NaOH-nya berapa? 7,5. Berarti berapa yang bereaksi? Ya 7,5. Habis ini. Sini 7,5. Sini terbentuk 7,5. 7,5. Ini habis. Kurangi. Sisanya berapa? Sisanya 2,5. Sini terbentuknya NaCN 7,5. Ini 7,5 airnya, tapi kita nggak perhatikan. Kita cukup lihat ini sisanya. Karena yang bersisa itu adalah lemah, maka kita mau tidak mau melihat produknya. Beda kalau kuat sama kuat, kita nggak perhatikan sana. Kuat sama kuat ya dilihat ini aja sisanya yang sebelah kiri. Tapi karena yang bersisa itu lemah, maka kita harus memperhatikan sana. Ini adalah garamnya, berarti adalah basa konjugat dari asam yang lemah ini. Berarti ini adalah suatu sistem buffer. Asam atau basa, karena yang bersisa itu adalah asam lemah, berarti nanti buffernya bersifat asam. Maka yang ketemu adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan konsentrasi asam lemah yang bersisa tadi dibagi dengan garamnya. Ka-nya sudah ada 10 pangkat min 4. Konsentrasi asam lemahnya yang bersisa 2,5 per volume totalnya 175 dibagi dengan sini garamnya atau basa konjugatnya 7,5 dibagi 175 coret, berarti tinggal ini sama ini saja. Nah, sepertiga berarti sama dengan 1/3 kali 10 pangkat min 4. Ini konsentrasi H+. Yang kita cari adalah pH, berarti pH-nya sama dengan min log-nya ini. Maka pH sama dengan min log 1/3 kali 10 pangkat min 4. Turun langsung jadi 4 min log 1/3 atau sama dengan 4 plus log 3. Oke. Contoh lagi, hitunglah pH campuran 100 ml 0,01 molar HCN dan 100 ml 0,01 molar NH4 NaOH, Kb-nya segini. Ka dari HCN ada di video ini, di slide sebelumnya. Ya. Kita buat reaksinya. Yang ini asam lemah, sana basa lemah. Sama-sama lemahnya. Oke, kita buat reaksinya. HCN ditambah NH4OH menghasilkan NH4CN ditambah H2O. Mula-mula berapa? Yang bereaksi nanti berapa? Sisanya berapa? Mula-mulanya berapa? 10. Mula-mulanya berapa? 10. Jelas ya? Ini 1, ini 1, ini 10, ini 10. Berarti berapa yang bereaksi? Yo 10. 10. Ini 10. Berapa sisanya? Habis. Berapa sisanya? Habis. Tinggal lihat ini 10. Volume totalnya berapa? Ini milimol satuannya. Volume totalnya sama dengan 200 ml. Sebelum kita ngitung berapa pH-nya, kita lihat dulu. Ini habis, ini habis. Itu. Kalau sama-sama habisnya berarti kita memperhatikan garamnya bergantung Ka sama Kb-nya. Lah kalau ternyata jumlah besarnya Ka sama Kb yo sama. Ini kan hidrolisis total dan Ka-nya sama dengan Kb. Kalau begitu kuat yang mana? Yo sama-sama kuatnya, sama-sama lemahnya. Berarti kalau Ka-nya itu sama dengan Kb, kita kembali ke materi yang di video sebelumnya.
yaitu karena Ka sama Kb sama-sama kuat atau sama-sama lemah, gak usah dihitung, pH-nya sama dengan 7. Itu